ngopi. Sebenarnya ngopi itu bisa di rumah, tapi kenapa ya anak-anak muda sekarang itu lebih mencari dengan suasana baru di coffee street, hanya untuk segelas kopi yang menenangkan diri, tapi dia harus keluar, harus pergi ke pinggir jalan. Mengapa seperti itu? Sejarah kopi di Indonesia itu sebenarnya sudah dari lama, sudah dari zaman Belanda. Orang-orang di Indonesia banyak yang mengkonsumsi kopi untuk menenangkan pikiran, untuk menambah kafein di dirinya sendiri. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa harus coffee street? Bukannya lebih enak ngopi di rumah dengan segelas kopi, dengan suasana rumah, tapi kenapa harus di pinggir jalan? Itu yang menjadi kebingungan masyarakat, kebingungan kami, kebingungan kelompok kami, dan itu menjadi topik penelitian ini. Jadi awal mulanya ada kopi di Indonesia yaitu seperti biasa pada zaman ketika Hindia Belanda menjajah negara kita ini. Pada tahun 1696, para kolonial Hindia Belanda mereka ini membawa biji kopi Arabica ke Indonesia. Lalu terjadi beberapa peristiwa seperti gagalnya penanaman biji kopi, lalu maraknya peminuman kopi di Indonesia pada saat itu, dan beberapa gelombang perkembangan budaya ngopi di dunia, terutama di Indonesia. Seperti pada gelombang pertama yaitu kopi ini mulai disediakan dalam kemasan sachet sehingga bisa dibawa kemanapun. Bahkan pada perang dunia, para tentara membawa kopi-kopi ini supaya bisa diseduh di tengah perangan. Lalu pada gelombang kedua muncullah para penikmat kopi elit yang membuka banyaknya jenis kopi baru seperti mocha latte, cappuccino, espresso, dan lain-lainnya. Seiring berkembangnya zaman, mulai muncul kafe-kafe elit, contohnya seperti Starbucks yang mulai merajalela dan pastinya menarik perhatian kalangan-kalangan muda. Namun sayangnya mereka tidak mampu untuk membeli menu-menu mahal di tempat-tempat tersebut. Maka muncullah street coffee yang menyediakan menu dengan harga terjangkau sehingga mulai merajalela. Nah, itulah sejarah singkat budaya ngopi di Indonesia yang saking ngetrennya sehingga memunculkan fenomena konsumerisme khususnya di kalangan muda. Salah satunya itu coffee street. Konsumerisme merupakan sebuah fenomena dalam gaya hidup manusia yang menekankan pada konsumsi barang dan jasa secara berlebihan dan terus-menerus untuk memiliki barang-barang baru tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya. Konsumerisme juga dapat membuat orang-orang untuk lupa akan fungsi utama barang-barang yang dikonsumsi. Contohnya itu pada penggunaan HP sendiri. Awalnya HP digunakan sebagai alat untuk komunikasi, namun seiring berjalannya waktu dan teknologi, fitur dan kegunaan HP semakin banyak dan meningkat, sehingga sekarang dapat digunakan untuk bermain game, bermain sosial media, selfie, fitur canggih, dan lain-lain, mengakibatkan para pengguna membeli HP untuk sekedar pemesan dan eksistensi saja. Konsumerisme juga memiliki dampak sebagai berikut. Yang pertama, bagi lingkungan. Barang-barang yang tidak diperlukan dapat menjadi limbah atau sampah yang dapat mencemari lingkungan hidup. Yang kedua, bagi perekonomian, baik pribadi maupun negara. Untuk pribadi, apabila sudah terjebak dalam konsumerisme, dapat dipastikan bahwa kondisi ekonomi atau keuangan tidak stabil. Sementara, konsumerisme dapat membantu meningkatkan perekonomian bagi negara. Masuk ke dalam ranah sosial, adanya rasa gengsi dan validasi dari teman sebaya dapat menyebabkan sebuah konsumerisme untuk memperluas koneksi. Selain itu, di kota-kota besar seperti Jakarta, fenomena konsumerisme dan FOMO membuat beberapa orang membuka usaha yang disebut dengan just tip atau jasa titip untuk mencari keuntungan. Saat observasi kemarin kami di sana, suasana yang ada itu yang pertama sangat ramai. Kenapa ramai ya? Memang orang-orang Jogja itu memang banyak sekali yang mengunjungi di sana, apalagi saat itu malam minggu, dan keadaan di sana memang sangat dengan jalan yang sangat sempit. Orang-orang itu pada ngopi di pinggiran trotoar seperti itu, dan juga memang lebih angin-angin gitu, bersilir, dan juga sepertinya kalau di bagian yang padat itu memang malah panas ataupun sumpek
seperti itu suasana yang ada di Coffee Street Kota Baru. Ya, halo, selamat malam. Ini saya sudah bersama Mas Adit. Adit dari sana lah ya. Di sini saya akan wawancara. Ini kita lagi di Street Coffee. Ya, saat observasi kemarin kami ada berbincang sedikit lah dengan salah satu pengunjung Street Coffee yang ada di sana, yaitu Mas Adit. Nah, saya banyak bertanya-tanya tentang budget berapa sih yang dia keluarkan untuk ngopi di Street Coffee, terus kenapa sih dia mau ngopi di sana. Budget yang dikeluarkan oleh Mas Adit itu sekitar 50.000, dan itu termasuk banyak menurut saya. Itu termasuk menghamburkan uang nggak sih kalau nongkrong 50.000 ke atas itu? Enggak, soalnya itu masih sisa. Bisa, ya. Berarti menurut Mas Adit ini nongkrong-nongkrong Street Coffee di pinggiran jalan ini termasuk murah dan bukan konsumerisme. Bukan konsumerisme ya? Atau ya? Iya. Iya, bukan atau ya? Ya. Iya, termasuk ya. Jadi ya memang selera orang berbeda-beda tentang bagaimana mengekspresikan tentang mencintai kopi ataupun tentang membeli snack-snack seperti butik ini. Di sana ada roti, ada kue-kue. Nah, itu menurut Mas Adit juga. Nah, kemarin tuh saya juga iseng nih, mungkin agak off topic atau keluar dari topik, iseng tanya tentang keberadaan Labubu. Labubu itu hanya boneka yang bentukannya kecil, tapi harganya yang sangat mahal dan memang sangat dicari oleh remaja. Saya tanya ke Mas Adit, menurut Mas Adit nih orang-orang yang beli Labubu ini apakah hanya FOMO atau apa? Dan memang jawaban dari Mas Adit itu memang yang membeli Labubu itu hanya FOMO dengan harga yang paling tinggi itu 28 juta. Dan orang-orang memang mencari itu hanya sekedar memuaskan hatinya atau apa, tidak ada kegunaannya juga. Dan dapat disimpulkan ataupun dapat diambil dari perkataan dari Mas Adit, memang keberadaan Labubu itu hanya sekedar memuaskan diri sendiri dan tidak ada manfaatnya ataupun timbal balik untuk orang lain ataupun yang kegunaan yang lebih penting dari Labubu itu tersebut. Kami mewawancarai salah satu tukang parkir di dekat gereja yang terletak di Kota Baru. Jadi tukang parkir ini kami tanyakan beberapa hal mengenai apakah street coffee yang terletak di area tersebut penting dan apakah ada misalnya seperti ada unsur-unsur FOMO atau gengsi gitu. Nah, beliau menjawab bahwa justru kehadiran street coffee di area tersebut itu menguntungkan. Mengapa? Karena di daerah tersebut terkenal rawan. Malam hari bisa jadi ada pembalap liar yang bisa mengganggu warga di sekitar. Makanya munculnya street coffee ini sebagai istilahnya seperti jalannya ini jadi sibuk, sehingga mereka tidak ada tempat untuk balap liar. Dan satu lagi mengenai kepentingannya street coffee ini, justru ada hal positif yang bisa diambil, yaitu kehadiran street coffee bisa memersatukan kalangan-kalangan muda sekaligus dapat menjadi tempat di mana mereka bisa berelasi, bisa menjalankan pertemanan mereka atau ketika mereka ingin pacaran gitu. Meskipun banyak orang menganggap bahwa hal-hal seperti ini bisa dibilang FOMO, gengsi atau hanya sekedar ikut-ikutan saja, namun Bapak ini melihat bahwa itu semua tuh tidak benar, karena anak-anak yang dia lihat ini mereka memiliki teman, memiliki pacar, dan mereka tahu tempat mana yang cocok untuk nongkrong. Dan untungnya street coffee ini menjadi kesempatan yang baik supaya mereka dapat bertemu dan nongkrong. Ya, setelah apa yang sudah dijelaskan sebelumnya dan apa yang sudah kami rasakan secara langsung di lapangan, sebenarnya
masalah utama kenapa banyaknya coffee street di Indonesia, lebih tepatnya di Yogyakarta, itu karena satu, masyarakat itu, lebih tepatnya anak muda itu kekurangan wadah atau kekurangan ruang untuk berinteraksi. Ya, kurangnya ruang publik yang terjadi di kota-kota itu juga bukan terjadi secara tidak sengaja ya, tetapi terjadi karena urbanisasi dan berubahnya lingkungan-lingkungan hidup. Jadi karena meningkatnya urbanisasi, banyak orang-orang yang pindah ke kota untuk mengadu nasib, hal tersebut sebenarnya mengurangi kualitas dari ruang publik itu sendiri, karena kan banyak spot-spot yang bisa dijadikan anak muda atau masyarakat untuk berinteraksi, beralih fungsi sebagai sebuah, contohnya perumahan, residen, atau ke apartemen. Nah, hal-hal itulah yang sebenarnya mengurangi ruang publik itu sendiri. Nah, makanya banyak di kota-kota maju tuh ramai banget tuh coffee street. Itu juga berhubungan dengan tren anak muda pada zaman sekarang. Tren anak muda zaman sekarang tuh ya, mereka ingin bersosialisasi, mereka ingin keluar. Mereka bosen di rumah terus karena apa? Karena dampak dari COVID-19 itu. Ya, kita lihat deh pada masa COVID dulu, kita udah berapa tahun berada di rumah terus. Nah, hal tersebutlah yang mendorong mengapa anak muda sekarang tuh memiliki tren tuh, mereka tuh ingin keluar, mereka tuh sudah bosen bersendiri terus, mereka tuh ingin bersosialisasi. Nah, itulah faktor kenapa mereka ingin mengcrave, mereka ingin mencari ruang publik tersebut.